Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumil taqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin, wa ba'du. Jamaah salat isya dan tarawih insyaallah yang saya muliakan, saya hormati para tokoh masyarakat, Pak Hujat, Pak Kiai yang saya muliakan, saya banggakan, hadirin hadirat semua kita dalam lindungan Allah, bahagia dunia, selamat akhirat insyaallah. Pertama kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua umat istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Tujuan beribadah itu ada 4 minimal. Ada 4 tujuan beribadah. Satu adalah kita ini dengan beribadah menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban. Itu adalah tingkat terendah ya. Kenapa kita beribadah? Menjalankan perintah agar kemudian bisa menggugurkan kewajiban. Insya Allah kalau kita lakukan ini sudah ada alasan di hadapan Allah bahwa kita telah melaksanakan kewajiban kita di dunia. Dan kewajiban itu ada yang bersifat harian, ada yang bersifat bulanan dan seterusnya. Seperti kita lihat dalam rukun Islam itu ada 5. Syahadat itu mewakili adalah zikir, disebut dengan ibadah harian, ibadah setiap saat. Salat itu ibadah harian, hanya 5 kali sehari semalam. Zakat itu adalah ibadah musiman, musim, ada yang bulanan, ada yang musiman, ada yang tahunan, harus mencapai nisab dan haul. Ada Ramadan, ibadah tahunan. Ada ibadah haji, ibadah seumur hidup, hanya sekali, wajib dalam seumur hidup. Artinya ibadah beragam. Jangan lupa ibadah setiap saat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah harian, itulah ibadah salat. Ada ibadah musiman, itulah zakat. Ada ibadah tahunan, itulah ibadah Ramadan. Dan terakhir, rukun Islam yang terakhir adalah haji, ibadah seumur hidup, hanya sekali wajibnya selama kita ada di atas permukaan bumi. Ketika kita melaksanakan itu semua, berarti kita telah menjalankan kewajiban. Tapi tidak boleh hanya berhenti pada menggugurkan kewajiban, karena itu seolah-olah hanya beban, rasanya berat. Kalau kita beribadah hanya karena melihat sebagai sebuah kewajiban, harus naik tingkat menjadi yang kedua. Apa itu? Bahwa ibadah itu sebagai kebutuhan. Sebagai apa? Kebutuhan. Kenapa? Karena ibadah itu adalah sumber ketenangan, sumber ketentraman hati. Orang yang beribadah hatinya pasti bahagia kalau dia menjalankan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang berzikir kepada Allah dan menenteramkan hati. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah pasti menenteramkan hati. Jadi usahakan ketika berzikir, ketika salat, ada tambahan ketenangan dan ketentraman hati yang tidak bisa didapatkan di luar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kalau kita lihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Madinah menuju Mekah, lalu kemudian masuk ke dalam Ka'bah, dia Masjidil Haram, masuk dalam Ka'bah, khatam Qur'annya dalam 1 rakaat salat tarawihnya. 1 rakaat khatam Qur'annya, masuk setelah Isya, nanti keluar jelang sahur, khatam Qur'annya. Kenapa dia bisa melakukan itu seperti itu? Karena sudah merasa nikmat luar biasa. Imam Syafi'i kita sering kita dengar 60 khatam Qur'annya di dalam di bulan Ramadan. Selama hidupnya Imam Syafi'i itu berapa kali khatam? 5.000 kali khatam Qur'annya. Apakah mereka tidak sibuk? Dia tidak sibuk, sibuk, tapi sudah merasakan ketenangan dari ibadah yang dia lakukan. Untuk itu mari kita berusaha menjadikan ibadah itu sebagai sumber ketenangan, bukan yang lain. Orang lain kelihatan dapat tenang, tapi itu hanya ketenangan semu. Yang hakiki adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita naik yang ketiga. Apa itu? Bahwa ibadah itu bertujuan untuk merubah karakter.
Jadi kalau ini ketenangan diri hanya orang kita sendiri yang merasakan, orang lain belum. Maka ibadah itu tujuannya adalah bagaimana mampu merubah karakter kita dari negatif menjadi positif, dari tidak baik menjadi baik. Mana buktinya? Ketika Allah menjelaskan berkaitan dengan ibadah-ibadah tamat, sekaligus Allah menjelaskan terkait dengan perubahan karakternya. Lihat sholat, Allah katakan wa aqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Gak ada korupsi. Kenapa terjadi korupsi? Bisa jadi karena sholatnya asal-asal Allah. Assalamualaikum. Kalau dilakukan dengan baik, insya Allah akan ada furqan dalam dirinya. Setiap kali akan melakukan maksiat, diingatkan oleh sholatnya. Jangan. Nabi Yusuf alaihissalam ketika berhadapan dengan Zulaikha yang cantik jelita, kemudian istri raja, berada di sebuah kamar, tapi kemudian tidak terjadi perzinahan itu. Kenapa? Karena pengaruh dari ibadah yang dilakukan mampu menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah Nabi Yusuf tidak tertarik? Enggak, dia tertarik. Walaupun hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhan rabbi. Sungguh Nabi Yusuf tertarik kepada Siti Zulaikha, dan Zulaikha pun tertarik kepada Nabi Yusuf. Sekiranya tidak ada furqan dalam dirinya yang menahan Nabi Yusuf, jangan melakukan zina. Yang kedua, kalau kita melihat puasa ini itu lebih luas lagi perubahan karakternya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tidak menyebut secara spesifik, tapi berlaku umum. Artinya dari ibadah puasa ini banyak perubahan karakter, dari mulai kasih sayang kepada sesama, dari ukhuwah, disiplin, niat ikhlas karena Allah, dan seterusnya bisa didapatkan dari bulan Ramadan. Yang terakhir bahwa zakat juga sama. Zakat juga dalam rangka membersihkan hati. Haji juga ada disebutkan dalam surat Al-Baqarah, faman farada fil hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang telah berangkat haji jangan berkata kotor, jangan berkata fasik, jangan banyak berdebat, dan seterusnya. Jadi ada perubahan-perubahan karakter yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Untuk itu jadikan ibadah sebagai perubahan karakter, karena Rasulullah adalah orang yang paling baik ibadahnya, pada saat yang bersamaan paling baik akhlaknya. Nyambung. Jangan terdengar ini rajin ke masjid tapi suka bohong. Itu berarti nggak nyambung antara akhlak dengan ibadah. Rasul adalah contoh teladan kita, disebut sebagai orang yang paling baik ibadahnya, pada saat yang bersamaan Allah sebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Terakhir, sebagai tujuan beribadah sebagai bekal akhirat. Gak ada yang diperiksa di akhir kecuali amal. Ada dua pemeriksaan ya, pemeriksaan kuburan dan pemeriksaan akhirat. Ingat, di kuburan itu yang diperiksa hanya iman, gak ada amal. Di kuburan itu yang diperiksa adalah iman saja. Marrabbuk, siapa Tuhanmu, man nabiyyu, ma kitabu, ma qiblatuk. Itu semua adalah berkaitan dengan masalah iman. Cuma jangan juga diakal-akali seperti yang terjadi di daerah tertentu. Ketika meninggal dipasangin di sini. Marrabbuk sudah ada jawabannya, Allah. Man nabiyuk sudah ada Muhammad sallallahu, ma kitabuk Al-Qur'an, dan seterusnya. Jadi nanti ketika mungkar nakir datang, langsung dibaca, ya masuk surga dia. Enggak begitu. Kata Allah kepada malaikat mungkar nakir, datang dan tanya, bukan disuruh baca. Enggak disuruh baca, jadi jangan tertipu dengan begitu. Selamat. Enggak, ditanya, karena perintah Allah adalah bertanya. Di kuburan fokusnya adalah iman, tetapi di akhirat gak ada pertanyaan iman, yang ada pertanyaan amal. Mengapa? Sudah kelihatan semua. Ada Allah, ada kiamat, ada nabi, ada suara terlihat semua. Maka kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu lil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab di akhirat adalah salat, berkaitan dengan amal semua. Jadi di kuburan pertanyaan apa? Iman. Di akhirat berkaitan dengan amal. Walaupun orang yang bisa menjawab pertanyaan iman dan amal semuanya karena iman di dunia dan amal yang lain. Maka mari terus beramal di bulan Ramadan. Allah lipat gandakan amal kita, insya Allah itu akan kita rasakan hasilnya. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira yang ditimbang di akhirat itu amalnya apa badannya? Wah, untuk menghibur orang-orang yang gede badannya ya. Jadi ternyata ada yang mengatakan badan, masing-masing punya dalil. Ada yang mengatakan badannya, ada yang mengatakan amal per amal, ada yang mengatakan gelondongan amalnya.
Tiga-tiganya ada dalilnya. Yang mengatakan badannya ikut ditimbang karena satu ketika Ibnu Mas'ud naik di sebuah tempat, lalu terlihat betis kecilnya. Lalu ada sahabat yang mengolok-olok, ya ternyata Ibnu Abbas kecil betisnya. Apa komentar Rasulullah? Di akhirat betis Ibnu Mas'ud ketika ditimbang lebih berat daripada bukit Uhud. Itu berarti badannya ikut ditimbang dia. Ikut ditimbang. Adapun mengatakan amal per amal, karena tadi yang pertama dihisab adalah salat, baru amal-amal. Ada yang mengatakan gelondongan, ada dalilnya dari surat Al-Qaryah, fa amma man taqulat mawazin fa huwa fi 'ishatir radiyah, yang berat timbangan amalnya maka berhak mendapatkan surga kenikmatan. Nah, dari empat ini ingat, tujuan beribadah adalah menggugurkan kewajiban, yang kedua sumber ketenangan dan sehingga dijadikan sebagai kebutuhan, yang ketiga sebagai perubah karakter dari negatif menjadi positif, dan yang keempat adalah sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidak bisa didapatkan kecuali ibadah itu dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada niatan lain. Dan ternyata satu-satunya ibadah yang kita bisa ikhlas hanyalah puasa. Yang lain bisa dipengaruhi. Satu-satunya ibadah yang bisa ikhlas hanyalah apa? Adalah puasa. Kata Rasulullah, as-shaimu li wa ana ajzibi. Puasa untukku dan hanya aku yang bisa membalasnya dengan balasan yang terbaik. Ibadah lain itu ria, bisa muncul ria. Untuk itu niatkan saya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang bahasa ikhlas ini berat. Jadi dalam Al-Qur'an bahasa itu ada dua. Ada disebut dengan mukhlis, ada disebut dengan mukhlas. Nah, mukhlis ini adalah usaha dari diri kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Tapi kalau mukhlas itu pemberian dari Allah, sehingga setiap kali beribadah pasti dia ikhlas. Itulah sebabnya Allah sematkan kata mukhlas kepada Nabi Musa. Wadhkur fil kitab Musa dalam surat Maryam, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Jadi kalau kita ini sudah diberi oleh Allah keikhlasan, maka setiap kali kita berbuat pasti ikhlas. Tapi kalau masih mukhlis, itu terkadang ikhlas, terkadang tidak. Maka mari kita kemudian berusaha dalam setiap ibadah yang kita lakukan supaya tadi menjadi bekal akhirat, harus kita kemudian ikhlas karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Latih ikhlas dalam di bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita akan menjadi mukhlas insyaallah, sama ikhlas karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita. Semoga pertemuan ini bisa berlanjut ke pertemuan di surga Firdaus di akhirat kelak insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.